Ada beberapa jenis bahan pangan bergizi yang bisa dibuat menjadi beragam olahan masakan. Salah satunya adalah ubi, atau dalam bahasa Inggris disebut sweet potato, atau bagi masyarakat Jawa, ubi biasa disebut telo. Selain harganya yang murah, ubi juga tersedia banyak di pasaran karena mudah dibudidayakan. Ada beragam jenis ubi yang bisa diolah dan dibudidayakan, mulai dari ubi kuning, ubi putih, hingga ubi ungu. Ubi tidak hanya direbus atau digoreng saja, tetapi mulai banyak dibuat menjadi bermacam kue dan hidangan yang lezat. Salah satu tempat pengolahan ubi di Jawa Timur adalah Republik Telo di Malang. Republik Telo di Malang menjadi salah satu pusat pengolahan oleh-oleh yang berbahan baku telo di Jawa Timur. Di sini, sekitar 1 ton telo berbagai jenis menjadi bahan baku beberapa produk cemilan khas Malang. Di pabrik UKM ini, aku bersama para karyawan akan membuat salah satu olahan telo yang banyak digemari, yaitu nugget telo. Sebelum dibuat nugget, telo dicuci bersih terlebih dahulu. Ubi yang baru dipanen dari kebun masih menyimpan sisa tanah. Untuk itu, telo harus dicuci sebelum diolah. Sekitar 50 kg telo akan dicuci bersamaan di dalam mesin pemutar yang telah diberi air ini. Dengan diputar seperti ini, maka semua bagian telo akan lebih cepat bersih dibandingkan dengan mencuci manual. Telo yang sudah dicuci bersih ini selanjutnya siap diolah. Khusus untuk dibuat keripik, maka telo ungu bersih hanya dibuang ujungnya dan langsung dipotong-potong. Sementara untuk dibuat bakpia, es krim dan nugget, maka telo yang sudah dicuci harus dikupas terlebih dahulu dengan menggunakan pisau khusus. Ini sangat membantu kami mengupas ubi dalam jumlah yang banyak. Ubi merupakan cadangan makanan dari tanaman ketela rambat yang mengandung karbohidrat kompleks, serat, serta beta-karotin dan bermacam vitamin dan mineral. Di antara manfaat besar ubi bagi kesehatan adalah kandungan kalium yang ada dalam ubi, berguna untuk menjaga tekanan darah, fungsi otot, dan fungsi saraf. Sedangkan bagi penderita diabetes, bisa mengganti asupan karbohidrat dengan tetap memperhatikan porsinya. Telo kupas yang sudah bersih ini nantinya akan dikukus selama 4 jam ke dalam dandang. Satu dandang besar bisa merebus hingga 100 kg telo, sementara dandang kecil sekitar 40 kg saja. Setelah dikukus lama, telo yang sudah lembut ini selanjutnya bisa diangkat untuk diolah menjadi beragam cemilan khas Republik Telo. Untuk dibuat nugget, telo kukus ini tinggal dihaluskan lagi agar mudah untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Cukup dengan ditekan atau dipenyet, maka telo matang ini sudah hancur. Bahan utama untuk campuran nugget telo adalah daging ayam. Daging ayam tanpa lemak ini sebelumnya harus dihaluskan dengan menggunakan blender. Selain daging ayam, untuk bahan baku nugget, kita juga bisa menggunakan daging sapi ataupun ikan tergantung selera dan kebutuhan. Selain daging ayam, bawang putih yang menjadi bahan penyedap nugget ikut dihaluskan dengan menggunakan blender. Daging dan bawang putih halus dicampur dengan bawang bombay yang sebelumnya sudah ditumis dengan mentega. Semua bahan pelengkap nugget telo ini diaduk hingga merata. Ini Bu, tolong udah siap Bu? Iya, itu. Terima kasih. Oh ya Bu. Ya, sama-sama. Untuk sekali adon akan ditambahkan dengan 2 kg telo yang sudah dihaluskan tadi. Sebagai pemadat adonan, maka tepung terigu dan tepung maizena ikut dicampurkan. Adonan lalu diberi garam, lada serta pengenyal. Semua bahan dan bumbu nugget telo diaduk hingga tercampur merata.
Adonan yang sudah diletakkan dalam loyang ini bisa langsung dikukus untuk mematangkannya. Pengukusan ini akan memadatkan adonan hingga kenyal dan mudah dipotong-potong nantinya. Setelah dikukus sekitar 40 menit, maka cetakan nugget dalam loyang sudah bisa diangkat. Nugget kukus yang masih panas ini sudah bisa dimasak, tetapi harus digoreng kembali agar enak untuk disantap. Nugget dikeluarkan dari loyang dan diiris memanjang seukuran jari orang dewasa. Potongan nugget akan dilapisi dengan putih telur dan tepung roti. Jika ingin dinikmati, maka nugget yang sudah berbalut tepung roti ini tinggal digoreng sebentar hingga berwarna kecoklatan. Menggoreng nugget juga sebaiknya menggunakan minyak yang banyak agar semua bagian nugget bisa matang berbarengan. Jika ingin disimpan atau menjadi buah tangan, maka nugget yang sudah diberi putih telur dan tepung roti bisa langsung disimpan dalam kotak dan disimpan dalam pendingin lemari es. Dengan cara ini, daya simpan nugget menjadi lebih lama dan lebih praktis. Jika ingin dinikmati, sudah tinggal digoreng saja. Nugget telo memiliki rasa gurih yang bisa dinikmati sebagai cemilan ataupun sebagai lauk makan nasi.